Selamat pagi, pada kesempatan kali ini saya akan bandingkan marketplace reksadana. Jadi marketplace reksadana ini adalah tempat untuk jual beli reksadana. Jadi di video kali ini saya akan bandingkan kedua platform untuk menjual beli reksadana, yaitu di aplikasi Bibit dan juga di Bareksa. Jika akan ada saran, masukan, atau mungkin usulan topik yang lainnya ya, kalian bisa sampaikan saja di bawah. Terima kasih. Jadi buat kalian yang sudah mengerti marketplace reksadana, misal Bareksa, Bibit, Tokopedia, Ajaib, dan yang lainnya ya, itu sebenarnya kalian sangat beruntung ya, karena ketika kita membeli reksadana, tempat yang paling menarik atau paling baik itu menurut saya di marketplace ini ya, seperti itu. Jadi tempat untuk beli reksadana itu sebenarnya ada beberapa ya, misal di bank. Jadi kalau misal di bank itu kita harus datang ke cabangnya. Jadi cabang satu bank kita datang ke cabangnya. Terus kemudian tidak semua cabang itu kita bisa membeli reksadana. Jadi di cabang tertentu yang kita bisa membelinya. Jadi tergantung di cabang itu ada wakil agen penjual reksadana atau tidak, seperti itu. Jadi tidak semua bank dan tidak di semua cabang. Jadi untuk jual belinya juga kita harus datang ke banknya. Jadi seperti itu ya. Salah satu kekurangan ketika kita berinvestasi reksadana di bank, seperti itu. Dan juga untuk jual belinya itu dikenakan fee ya. Jadi 1-2%. Sedangkan untuk di reksadana atau di aplikasi ya, misal di Bareksa, Bibit, Tokopedia, Ajaib itu tidak ada fee jual belinya, seperti itu. Kalau misal di bank itu 1-2%, kalau di marketplace itu gratis, seperti itu. Nanti saya akan tampilkan ya seperti apa biaya jual belinya saya akan ambil contoh di aplikasi Bibit, seperti itu. Terus kemudian kalau yang kedua, kita bisa membeli reksadana melalui aset manajemen atau ke manajer investasinya langsung. Jadi kelemahannya misal kita beli ke aset manajemen, misal di Sukor Aset Manajemen ya kita hanya bisa membeli produk-produknya itu ya, misal Sukor Invest Money Market Fund, Sukor Invest Equity Fund, seperti itu. Padahal kan aset manajemen ini banyak sekali ya, misal di Manulife atau mungkin BNP Paribas, BNI Asset Management, seperti itu. Jadi terbatas di aset manajemen tersebut, jadi terbatas di produknya, seperti itu. Terus kemudian di marketplace ini, misal di Bareksa, Bibit, seperti itu. Jadi kalau misal di Bareksa, Bibit itu biaya jual belinya free. Jadi seperti ini ya. Untuk biaya penjualan gratis, biaya pembelian juga gratis. Untuk minimal pembeliannya juga sangat murah ya, mulai dari 100.000 atau bahkan ada yang 10.000, seperti itu. Jadi untuk kalian yang ingin coba-coba investasi dengan modal yang kecil ya, atau mungkin kalian pemula, pelajar, mahasiswa gitu ya, itu cocok sekali untuk investasi di reksadana ini. Terus kemudian saya akan bandingkan ya. Jadi ketika kalian ingin memilih suatu platform ya, misal Bibit dan Bareksa ya, itu kalian pilihnya itu dari fiturnya. Jadi kalian coba fitur dari beberapa aplikasi yang cocok untuk kalian itu yang mana. Jadi seperti itu, tergantung dari fiturnya. Dan ini yang menjadi catatan ya, dari kinerja produk ya. Ini ada pertanyaan dari komentar. Jadi ada beda gak antara Bibit dan Bareksa? Mengingat platformnya beda, apa pengaruhnya terhadap keuntungan yang kita dapat? Ya seperti itu. Jadi misal kita membeli produk A ya, dari manajer investasi A, seperti itu. Kita belinya di Bibit dan kita beli di Bareksa, itu keuntungannya sama atau beda, seperti itu. Nanti saya akan tampilkan ya untuk kinerja suatu produk ketika kita membelinya di dua platform yang berbeda. Jadi di sini saya akan bandingkan ya kinerja suatu produk reksadana ketika kita membelinya di Bibit dengan ketika kita membelinya di Bareksa. Jadi yang ini adalah aplikasi Bibit, tapi saya membukanya menggunakan website ya, seperti itu. Sedangkan yang ini adalah Bareksa. Jadi saya akan bandingkan misal dua produk ya. Jadi yang pertama mungkin di reksadana pasar uang, dan yang kedua di reksadana saham yang volatilitasnya sangat tinggi. Jadi yang pertama kita pilih di reksadana pasar uang ya. Kita klik yang reksadana pasar uang, kita pilihnya acak saja, misal Sukor Invest Syariah Money Market Fund.
Jadi untuk di bibit itu kita lihatnya dari NAV-nya ya. Jadi NAV pada tanggal 11 Februari itu 1176,04. Sedangkan kalau di Bareksa berapa? Seperti itu. Kita bisa ceknya di sini ya. Kita bisa cari Sukor. Kita samakan untuk produknya yaitu Sukor Syariah Money Market Fund. Yang bagian bawah sendiri Sukor Syariah Money Market Fund. Apakah seperti ini? Kita juga bisa tahu ya untuk NAV-nya itu sama 1176,04. Sedangkan di bibit juga sama 1176,04. Jadi seperti itu. Jadi kinerjanya itu sama ya. Jadi kita mau beli di bibit atau di Bareksa itu kinerjanya sama. Dan juga tidak ada fee jual beli ya. Kalau mungkin hanya transaksi ketika kita menjualnya. Untuk transaksi jual belinya atau fee jual belinya itu gratis. Kemudian saya akan coba bandingkan lagi misal di reksadana saham ya. Saya akan pilih misal produknya BNI ya. Nggak ada BNI. BNIAM nggak ada di Bareksa. Misal Sukor Equity Fund saja ya. Saya akan pilih Sukor Equity Fund. Saya akan misal di Bareksa kita juga pilih Sukor Equity Fund. Nah, saya akan bandingkan untuk produk yang volatilitasnya tinggi ya, yaitu di reksadana saham. Apakah sama? Kalau di reksadana pasar uang kan tentunya mirip-mirip seperti itu. Jadi untuk di Sukor Invest Equity Fund itu NAV-nya per 11 Februari 2322 seperti itu. Kalau misal di Bareksa kita coba 2322,61. Kita bandingkan di bibit juga 6,1. Jadi sama seperti itu bahkan di produk reksadana saham. Itu untuk tanggal 11 Februari ya. Untuk tanggal berikutnya tentunya juga sama. Kalian bisa cek sendiri. Misal produk yang lain ya, misal BNP Paribas Pesona itu kita cari saja BNP Paribas Pesona. Yang kalau di bibit nilai NAV-nya kita bisa lihat di sini ya. 25.654. Kita akan cari BNP Paribas Pesona. Nah, ini sama ya, 25.654. 25.654,15. Sedangkan kalau yang ini 0,15 juga sama. Jadi untuk kinerjanya kita mau beli di bibit atau di Bareksa itu sama saja. Jadi tergantung. Jadi kalau kalian ingin membeli reksadana itu kalian tergantung fiturnya saja. Jadi kalau misal di aplikasi bibit saya sukanya itu ada ini ya. Ada yang namanya portofolio. Ini bisa dipisah-pisah. Jadi kalau misal kita ada beberapa tujuan investasi itu sangat enak sekali ya. Kalau misal di Bareksa itu cuma jadi satu. Jadi kita pisahkan sendiri. Misal produk A untuk misal Sukor Invest Syariah Money Market ini untuk dana darurat atau Sukor Equity Fund untuk dana pensiun seperti itu. Kalau misal di bibit itu sudah bisa dikelompokkan ya. Jadi seperti ini. Ada dana tabungan, kita bisa cari sendiri ya. Kita bisa tambahkan sendiri sesuai dengan tujuan investasi kita. Dana tabungan, dana pensiun. Kalau saya dana pensiun ini reksadana saham tentunya. Terus kemudian dana beli motor itu reksadana obligasi dan juga dana darurat untuk reksadana pasar uang. Jadi seperti itu salah satu kelebihannya. Terus kemudian kalau di bibit juga ada robo ya, robo advisor. Jadi untuk bisa kita atur sendiri. Misal untuk dana pensiun kan ini sangat jauh ya. Kita bisa papar resiko yang tinggi yaitu 10, resiko maksimal 10%. Jadi komposisinya seperti ini. Ini sudah dipilihkan oleh robotnya bibit ya, produknya ini sarannya. Terus kemudian untuk beli motor ini karena jangka lumayan dekat ya, makanya saya resikonya kecil saja, resiko 2. Atau mungkin dana darurat yang lebih kecil lagi ya resikonya hanya 2 saja seperti itu. Jadi lebih banyak di pasar uang seperti itu kalau misal resiko kecil. Kalau resiko besar lebih banyak di saham. Jadi ini sudah dipilihkan produknya. Tapi ini juga tidak menjamin ya. Jadi kita tetap perlu analisa sendiri dengan cara cek produknya di fund fact sheet dan juga prospektus. Dan juga kita perlu cek dari manajer investasinya. Jadi manajer investasinya ini baik atau misal bermasalah seperti itu. Jadi
Seperti itu.